Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Akan kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Mausu'atul Manahi Syar'iyyah atau ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kita masih melanjutkan di Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah atau pembahasan seputar manhaj ahli sunnah wal jamaah. Larangan-larangan yang berkaitan dengan seputar manhaj. Berikutnya di nomor yang ke-52, beliau menyebutkan di sini Raqmus Naini wa Khamsin, di nomor yang ke-52, babun nahyi an ittiba'i sunanil jahiliyah. Babun nahyi an ittiba'i sunanil jahiliyah. Yang ke-52 kata beliau, larangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahlul jahiliyah. Larangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahlul jahiliyah. Karena sesungguhnya diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuan utamanya dari sekian banyak faedah dan tujuan diutusnya beliau adalah untuk menghapuskan berbagai macam kebiasaan dan tradisi jahiliyah yang sudah tersebar pada waktu itu di seluruh penjuru dunia, terutama di Jazirah Arab. Oleh karena itu, di dalam sebuah khutbah beliau pada saat khutbah haji terakhir beliau sebelum wafat, dengan khutbah yang cukup panjang, ya, haji wada', haji perpisahan, dan di sana beliau berkhutbah. Dan di antara khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'un. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian, ini beliau sampaikan pada waktu itu di hadapan ya seluruh kaum muslimin dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketahuilah oleh kalian segala sesuatu dari kebiasaan jahiliyah, segala sesuatu yang berbau jahiliyah, tahta qadamayya maudu', kata Rasulullah, sudah diletakkan di bawah kedua telapak kakiku, kata beliau. Jadi segala sesuatu yang berbau jahiliyah itu sudah diinjak, maksudnya sudah diletakkan di kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah ungkapan bahwasanya ya manusia ataupun kaum muslimin, terlebih khususnya kaum muslimin, tidak membutuhkan lagi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Dalam artian tinggalkan semua hal-hal yang berbau jahiliyah. Itu kata Nabi. Dan beliau menyebutkan di antara bentuk-bentuk jahiliyah yang pada waktu itu beredar ataupun masyhur di tengah-tengah keluarga beliau. Ya, di antaranya beliau mengatakan, dima'ul jahiliyah maudu'ah, ribal jahiliyah maudu'. Darah jahiliyah itu tinggalkan sudah. Maudu' maksudnya sudah diletakkan. Maudu'ah maksudnya darah jahiliyah, ya, hukum kisos. Yang berkaitan dengan hukum kisos di masa jahiliyah, ada hukum kisos di sana. Nah, itu tinggalkan.
Ya, sebagaimana tidak dibolehkan di dalam Islam itu ketika orang kafir, ketika seorang muslim membunuh seorang kafir, maka orang muslim tersebut tidak boleh diqisas. Itu contoh. Ya, demikian juga riba jahiliyah, hutang piutang yang berbunga. Ya, hutang piutang yang berbunga yang itu ada pada masa jahiliyah, itu maudhu' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi intinya pada pembahasan kali ini beliau ingin menyampaikan di nomor yang ke-52 tentang larangan ittiba'i sunanil jahiliyah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi ataupun adat jahiliyah. Di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada beberapa dalil yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama adalah firman Allah taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalladzina min qablikum", sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ya, ini orang-orang jahiliyah sebelum kalian. Itu orang-orang jahiliyah. Kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, ya ini keadaan orang-orang ya sebelum kalian, baik itu orang-orang munafiknya, musyriknya, orang kafirnya. Ya, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan. Orang-orang sebelum kalian itu mereka orang-orang yang kuat, lebih kuat dari kalian, lebih banyak hartanya dan lebih banyak keturunannya, anak-anak dan keturunannya itu lebih banyak daripada kalian. Atau dalam terjemahan di sini disebutkan keadaanmu wahai orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin seperti keadaan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian juga orang-orang yang kuat dibandingkan kalian, ya, lebih kuat dari kalian, lebih banyak hartanya dari kalian, lebih banyak pula anak-anaknya daripada kalian. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kalian juga telah menikmati bagian kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga telah menikmati bagian dari hartanya, ya, kekuatannya sudah mereka nikmati semua. Wa khuttum kalladhi khadu, demikian juga kalian khuttum, ya ini khut di sini yang dimaksud adalah membicarakan orang-orang yang beriman, ya, mencemoohkan orang-orang yang beriman. Wa khuttum kalladhi khadu, kalian telah terjatuh dalam pembicaraan atau memperbincangkan hal yang batil sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga begitu. Khuttum kalladhi khadu. Ya, jadi ketika ada orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik membicarakan, mencibir, membicarakan tentang kebatilan di tengah-tengah mereka sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga, yaitu maksudnya orang jahiliyah juga begitu. Jadi mengikuti jahiliyah. Orang-orang sebelum kalian berbuat jahat, orang-orang sebelum kalian berbuat maksiat, kalian juga ikut-ikutan. Nah, itu maksudnya. Ya, wa khuttum kalladhi khadu. Kalian tenggelam di dalam membicarakan kebatilan sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga larut tenggelam di dalam membicarakan kebatilan. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka inilah orang-orang yang akan terhapus, akan sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka inilah orang-orang yang akan merugi nantinya. Surat At-Taubah ayat 69. Ramai di lantai 2 ya. Taib. Ya, ini dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang bagaimana orang-orang setelahnya itu tetap mengikuti kebiasaan buruk orang-orang sebelumnya. Di antara syahidnya ini tadi, khuttum kalladhi khadu, kalian menikmati apa yang sudah kalian dapatkan dari bagian kalian. Mereka juga orang-orang sebelum kalian punya harta, punya kekuatan, telah menikmati bagian dari mereka.
kalian tenggelam dalam membicarakan kebatilan orang-orang sebelum kalian juga sama. Nah, orang-orang seperti ini yang akan sia-sialah amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka lah orang-orang yang merugi. Baik, kemudian dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang adanya larangan mengikuti kebiasaan jahiliyah terdahulu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibr, dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dhab lattaba'tumuhum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh kalian akan ittiba, sungguh-sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan-kebiasaan tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal, ini shibr namanya, ya, sejengkal demi sejengkal, ya, dhira bi dhira, sehasta demi sehasta. Dhira ini ya dari siku sampai ujung jari, ini dhira. Ini untuk menunjukkan bahwasanya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi pengikutnya, ya, mirip dan serupa dengan orang yang diikuti dari orang-orang yang ya jahat, dari ahlul jahiliyah. Ini kata beliau, la tattabi'una sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat atau orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, ya, satu hasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang diikuti tersebut masuk ke dalam lubang lubang dob sekalipun. Amin, di lantai 2 ya. Coba Dian. Ya, sekiranya mereka memasuki juhra dob, ya, jadi lubang dob. Maksudnya dob ini jenis biawak Sahara ya. Biasanya ada lubang itu, lubang dob. Beda dengan dob di Indonesia ya, beda. Kalau dob yang dimaksud di sini itu dob di Sahara itu makannya serangga, ya, makannya itu serangga. Kalau biawak di kita biasanya makanannya ayam, ya kan? Karena waktu kecil itu ayam saya sering dimakan sama biawak itu. Baik, sehingga kalau sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, lattaba'tumuhu, ya, niscaya kalian akan tetap mengikuti mereka. Maksudnya apa? Udah jelas namanya lubang biawak itu kan ya kecil, udah sempit kan begitu kan, mungkin bau, kotor lagi dan menakutkan, bisa jadi digigit, itu masih juga diikuti. Udah jelas-jelas jelek, itu masih diikuti. Nah, itu maksudnya ungkapan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka masuk ke lubang ya biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Qulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahud wan nasara, apakah yang kamu maksud itu orang Yahudi dan Nasrani? Maka kata beliau, faman, maka beliau mengatakan, ya siapa lagi? Ya kan begitu bahasanya, siapa lagi yang dimaksud? Ya mereka lah yang terkadang diikuti oleh sebagian orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau tadi, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian ikut masuk juga lubang biawak. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah mereka ini yang dimaksud ini? Yahudi Nasrani. Lah siapa lagi? Kan bahasa kita begitu, kalau bukan mereka. Ya mereka itu yang sering kalian ikutin. Ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Taib. Inilah dia peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang-orang sebelum kita. Atau dalam bahasa lain sering disebut, dalam hadis disebutkan dengan tasyabbuh. Ya, dengan tasyabbuh. Taib. Lalu dalil berikutnya disebutkan oleh penulis di sini dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nas ila Allah thalathah.
Ini yang menjadi syahid yang sangat kuat, ya juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 orang yang paling dibenci oleh Allah, ya. Abghadun nas ilallah salasah. Manusia yang paling dibenci di sisi Allah itu ada 3, atau 3 jenis manusia yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, mulhidun fil haram, orang yang berbuat ilhad. Ya, ilhad ini orang-orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, menyimpang. Pernah kita sebutkan makna, ya, ilhad ini asal muasalnya dari 3 huruf, lam, ha, dan dal, lahad. Ya, dikatakan lahad adalah sebuah lubang untuk menguburkan, untuk meletakkan jenazah yang, ya, posisinya itu menyerong ke arah kiblat. Ya, karena ada 2 kan bentuk untuk tempat meletakkan jenazah itu ketika dikubur. Ya, lubang kubur itu ada 2 bentuknya, tempat meletakkan jenazahnya. Itu ada yang syak, dikatakan syak karena memang dia terbelah di tengah. Ya kan lubangnya kan. Kalau lahad, tempat jenazahnya itu diserongkan ke arah kiblat, lahad. Ya, karena dia nyerong ke arah kiblat. Bahkan mirip seperti laci, dia masuk, benar-benar masuk ke dinding kubur. Nah, kemudian mengikuti wazan af'ala al-hadai, ya, mulhid atau ilhad. Nah, maka makna ilhad di sini adalah salah satu dari 3 jenis manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan mulhidun fil haram, orang-orang yang melakukan ilhad, perbuatan-perbuatan menyimpang yang melampaui batas. Ya. Sini mungkin dijelaskan dalam catatan kaki, ya, nomor 31. Mulhid adalah orang yang menyimpang dari kebenaran dan keluar dari batas kewajaran dan keadilan. Itu dikatakan mulhid. Di ilhad secara bahasa makna udah bisa dipahami, ya kan tadi, ya, karena lahad itu adalah sebuah lubang kubur yang bentuknya menyerong, ya, tidak di tengah dia belahannya. Nah, ini adalah jenis manusia yang pertama yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari keadilan, ya, condong kepada kezaliman dan kemaksiatan. Baik. Kemudian yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Nah, ini dia. Mubtaghin itu dari, ya, fi'il ibtagha, ibtigha, yabtaghi, ibtigha'an, mubtaghin. Nah, ini isim fa'ilnya, ya. Ibtigha artinya mengharapkan, aslinya adalah sangat mengharapkan. Makanya dikatakan ibtigha wajhillah, ibtigha mardatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis manusia yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling dibenci di sisi Allah adalah mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, yaitu seorang yang ibtigha sunnatul jahiliyah, sangat mengharapkan kebiasaan jahiliyah itu ada dalam Islam. Nah, ini orang paling jahat dan dibenci di sisi Allah. Jadi ingin melestarikan lagi kebiasaan jahiliyah. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu banyak disebutkan dalam hadis, bahkan ada sebuah buku yang cukup bagus itu pernah juga kita bahas di sini yang berjudul Masailul Jahiliyah. Ada kurang lebih 128. Ini juga pernah kita selesaikan atau saya selesaikan bahasanya lama dulu, ya, di Masjid Istiqomah misalnya, selesai enggak salah. Kalau saya tidak keliru itu pernah dibahas, ya. Ya, selesai. Bukan. Di sini, ya. Lupa kawan. Oh, waktu pas di Gunung Kawit enggak salah. Yayasan pertama waktu di sana. Nah. Baik. Oh ya, di sini juga. Ya, mubtaghi fil Islam sunnatul jahiliyah. Jadi bagi yang ingin mendapatkan lebih lengkap lagi, lebih mendalam perkara-perkara jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, itu bisa baca buku Masailul Jahiliyah. Ya, kurang lebih 128 permasalahan jahiliyah. Nah, orang-orang yang menginginkan kebiasaan jahiliyah ini muncul lagi di dalam Islam, ini manusia yang paling dibenci di sisi Allah. Bahkan tadi kita sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu', kata Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian segala sesuatu menunjukkan apapun itu yang berbau jahiliyah itu sudah diletakkan di bawah telapak kakiku, diinjak oleh Nabi, dikubur oleh Nabi.
Maka orang yang ingin membongkar lagi apa yang sudah dikubur dalam-dalam oleh Nabi, nah ini kayak nentang Nabi lagi kan begitu. Ini makanya paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Nabi udah mengubur kebiasaan jahiliyah itu. Dengan datangnya Islam yang beliau bawa, beliau letakkan semua perkara jahiliyah di bawah telapak kaki beliau, diinjak, maksudnya ditanam, dikubur. Nah ini ada yang bongkar-bongkar kuburan lagi. Ya kan, apa yang sudah dikubur sama Nabi dari pakaian-pakaian jahiliyah yang sudah busuk kan begitu kan, lalu dikuburkan. Nah ini ada yang pengen kita lestarikan lagi yuk kan begitu ya, dihidupkan lagi. Ini dibenci, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, harusnya kita ikut ya serta di dalam ya menguburkan apa yang sudah dikubur oleh Nabi, yang sudah ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga kata beliau, mutallibu damimri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Jenis manusia yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang menuntut darah orang lain tanpa hak untuk dia tumpahkan. Nah, ini ya, seorang yang menuntut darah orang lain untuk ditumpahkan tanpa hak. Ini juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh akhirnya harus kena eksekusi bunuh. Ya kan? Kemudian dia berusaha untuk bagaimana caranya orang ini ditumpahkan darahnya. Na'udzubillah. Ini sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tiga jenis manusia tadi, salah satunya yang menjadi syahid pembahasan kita, bagaimana seorang yang mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, ini abghadun nas ilallahi azza wa jal. Kemudian dalil yang berikutnya, kata beliau di sini, diriwayatkan dari Hulb radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatakhallajanna fi sadrika syai'un dara'ta fihi nasraniyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai sedikit pun, setitik pun masuk keraguan dalam dadamu, dalam hatimu, seperti halnya keraguan yang menjangkiti orang-orang Nasrani. Ya, ini tentang sesuatu yang sudah jelas, udah halal, ya, lalu masih ragu-ragu. Nah, ini pernah menimpa orang-orang Nasrani. Jangan sampai hal itu menimpa kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai sedikit pun, setitik pun menimpa dada kalian, menimpa hati kalian sesuatu yang udah jelas. Ya, isodrika syai' dara'ta fihi nasraniyah. Ya, kalian ini akan bisa mengikuti orang-orang Nasrani. Ini di antara kebiasaan orang Nasrani, sesuatu yang sudah jelas-jelas halal itu dipertanyakan terus, akhirnya menimbulkan keraguan. Ketika sudah jelas kehalalan dan tidak ada satu dalil pun yang menyinggung-nyinggungnya, ya kan begitu kan, tidak ada dalil pengharaman yang menyinggungnya, kecuali jelas ada dalil yang mungkin secara mutlak saja. Ya, misalnya hewan yang bertaring, nah, kan begitu kan, Nabi SAW melarang pada setiap hewan yang zinabin wa makhlabin, hewan yang bertaring dan bercakar. Ini kan umum, sehingga terjadi khilaf di sana. Akhirnya dengan khilaf ini menimbulkan keraguan, sebagaimana buaya ini masuk hewan bertaring atau bercakar, kan begitu kan, khilaf. Sebagian lain mengatakan mana taringnya, ya kan, sebagian lain mengatakan ini hewan buas yang bertaring, yang dia hewan darat. Oh enggak, ini hewan air, buktinya nggak ada taring, cuma giginya tajam semua, khilaf. Nah, kalau ini menimbulkan ragu, dia menjauhkan diri, aduh kayaknya saya daripada ragu, saya nggak makan buaya, kan gitu kan, tapi makan paaya. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ya ke arah sana, tidak ada sama sekali, lalu dia ragu, ketika ditanya ini buah labu ini gimana? Buah labu ini, ya kan, saya ragu juga. Gak ada dalil yang menyinggung sama sekali tentang keharamannya, ragu. Ini yang pernah menimpa Nasraniyah, karena mereka dikenal memang ruhban. Ya, mereka membuat ibadah yang namanya ruhbaniyah, rahib-rahib. Gitu ya, ibadah kerahiban, sehingga menjauhi makanan-makanan yang bernyawa, mengkhususkan hanya makanan dari tumbuh-tumbuhan, sehingga ikan ini bernyawa, gitu ya, bergerak-gerak. Lah kalau pohon, kalau tanaman enggak bernyawa.
kan begitu ya, dan seterusnya. Sehingga ragu dengan ikan, ragu dengan ayam, kan begitu kan, ragu dengan hewan-hewan yang asal muasalnya halal. Baik. Nah, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti mereka mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah, terutama dari kalangan Nasraniyah. Baik, kemudian dalil berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man 'amila bi sunnati ghairina." Bukan dari golongan kami siapa saja yang mengamalkan sunnah selain sunnah kami. Nah, jadi sunnah itu secara bahasanya adalah kebiasaan, gitu ya. Apa yang dibiasakan oleh Nabi, apa yang biasa dilakukan oleh Nabi itu kan bermacam-macam, ya kan? Yang biasa dilakukan Nabi kesehariannya kan bermacam-macam, berjenis-jenis, bertingkat-tingkat. Ya, apa dulu gitu. Tapi semua itu kebiasaan dan sunnah Nabi. Bisa jadi kebiasaan Nabi itu adalah wajib, bisa jadi itu adalah hukumnya sebatas mustahab. Ya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaksud. Nah, maka kata beliau, bukan termasuk golongan kami orang yang mengamalkan kebiasaan selain kami. Ya, di antaranya kebiasaan-kebiasaan ahlul jahiliyah yang itu jelas-jelas terlarang di dalam Islam. Ya, kalau kebiasaan yang dimaksud di situ di dalam Islam itu tetap dibolehkan, ya, apalagi dalam Islam itu tidak disinggung sebagai perbuatan yang terlarang, maka nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jelas, makanya para ulama ya membuat buku-buku yang berkenaan dengan menjelaskan masalah jahiliyah supaya tahu umat ini mana yang menjadi perkara-perkara jahiliyah yang harus ditinggalkan. Artinya apa? Jangan semua nanti dianggap perkara jahiliyah sebelum Nabi, karena sebelum Nabi juga masih ada amal-amal yang baik yang dibenarkan setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didiamkan oleh Nabi, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti berteriak-teriak memanggil atas nama sukunya, berteriak-teriak memanggil atas nama kelompoknya. Ini dibenci sama Nabi. Kan pernah kejadian itu yang diceritakan para sahabat ketika mereka dalam sebuah safar perjalanan ya perang pada waktu itu, tidak sengaja atau mungkin sengaja salah seorang laki-laki dari Muhajirin mendorong laki-laki dari kalangan Ansor, sehingga terjadilah ya salah faham. Akhirnya masing-masing memanggil kaumnya, ya lal muhajirin, ya lal ansor. Kata orang Ansor, orang Ansor, ayo. Kata orang Muhajirin, ayo muhajirin. Begitu ya. Dengar sama Nabi SAW. Beliau keluar dari kemahnya, lalu beliau dengan nada yang ya keras menghardik mereka ya, dan mengingatkan mereka, ma balu da'wal jahiliyah. Apa urusan seruan-seruan jahiliyah ini, kata beliau. Ya, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin rajulun minal ansor. Ada seorang laki-laki dari muhajirin yang dorong-dorong laki-laki ansor, kedorong lah gitu. Biasa salah paham gitu kan, dorong-dorong, apa kamu? Apa? Ayo muhajirin, ayo ansor gitu. Keluar beliau SAW langsung mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini, kata Rasulullah? Apa urusan seruan jahiliyah ini kok masih ada di sini? Da'uha, kata Rasulullah. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah seperti ini. Fa innaha muntinah, kata Rasulullah. Karena ini bangkai busuk. Ya, bangkai jahiliyah ini jangan dihidupkan lagi. Jangan diambil lagi, bangkai udah busuk, bau gitu ya, udah ditinggalkan oleh Nabi, diambil lagi. Nah, ini tidak boleh seruan-seruan yang mengajak kepada kelompoknya sendiri. Karena dakwah itu hanyalah dakwah Islam. Ya, yang namanya seruan itu hanyalah seruan mengajak kepada Islam, mengajak kepada sunnah Nabi, mengajak kepada agama Allah, mengajak manusia kepada tauhid. Itu yang benar. Ya, bukan memanggil-manggil kelompoknya, memanggil ya kabilahnya atau yang hal-hal yang seperti itu. Nah, ini seruan jahiliyah yang seperti ini. Nah, maka kata beliau, laisa minna man amila bisunnati ghairina. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Mustawrid radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tatruku hadhil ummah syai'an min sunanil awwalina hatta ta'tiyah. Tidak tersisa satupun tradisi orang-orang terdahulu melainkan telah dilakukan oleh umat ini. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang perkara-perkara jahiliyah yang harusnya ditinggalkan
ya, dan tidak boleh diikuti. Jadi larangan mengikuti kebiasaan dan tradisi jahiliyah. Kemudian kita melihat di sini beberapa kandungan bab yang disebutkan oleh penulis min fiqhil bab. Yang pertama, kata penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini dikecualikan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Islam membenarkan kebiasaan itu. Apa di antaranya? Puasa Asyura. Ya kan? Puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Ya, sesuai dengan namanya, Asyura dari kata Asyrah. Tasu'a yaitu 9, Tis'ah. Di Indonesia saja jadi seram. Asyura. Ya kan? Hari Asyura. Jadi serem ya? Ya kan? Jadi serem, pakai asap-asap menyanyi kan. Cuci senjata. Ya, padahal Asyura itu aslinya dari kata 10, bertepatan 10 di bulan Muharram. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, didapati orang-orang Madinah pada waktu itu, baik itu dari Yahudinya atau Nasrani yang masih tinggal di Madinah, mereka juga ya memuliakan dan mengagungkan 10 Muharram, hari Asyura. Ya, 10 Muharram tersebut. Maka kata beliau SAW, kita yaitu umat beliau orang Islam lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa dibandingkan mereka, karena kaum muslimin pada waktu itu tanya, kenapa kalian mengagungkan hari Asyura ini? Ya, terutama bertanya kepada orang-orang Yahud. Kata mereka karena Nabi Musa alaihi salam pada waktu itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada 10 Asyura tersebut, ya, ataupun diselamatkan pada 10 Muharram tersebut. 10 Asyura, ya, Asyura 10 juga. Maka beliau mengatakan bahwasanya kami, maksudnya kita, ya, lebih berhak meneladani Musa dibandingkan mereka. Kita lebih berhak. Nah, ini ada kebiasaan orang-orang dulu di masa jahiliyah yang itu tetap ya dilestarikan karena memang Allah Ta'ala mengizinkannya. Karena sekarang yang terpenting Allah Ta'ala izin atau tidak, kan begitu. Karena masalah syariat itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Allah Ta'ala tetap memberlakukan syariat sebelum kita, tetap ya dilakukan pada syariat Nabi Muhammad SAW, maka kita tetap mengamalkannya, tidak ada masalah. Baik. Adapun yang menjadi masalah apabila itu sudah ditinggalkan oleh Nabi, ya, sudah dicela oleh Nabi SAW. Di antaranya itu tadi, menyeru-nyeru kabilahnya sendiri untuk berperang, untuk memusuhi kelompok yang lain, memusuhi golongan yang lain, memusuhi perkumpulan yang lain. Ya, kalau sekarang kita, ya bahasa kita sekarang, perkumpulan-perkumpulan seperti itu ya bisa dinamakan yayasan, organisasi, partai, kan begitu kan? Atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tujuan pengelompokan itu adalah untuk bermusuhan. Beda halnya kalau memang tujuannya perkumpulan itu adalah untuk dakwah. Selama memang berdasarkan tujuan untuk dakwah, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau itu menjadi tujuan-tujuan jahiliyah. Apa itu? Berbangga-bangga dengan kelompok masing-masing. Kalau tujuannya sesuai dengan tujuan Islam adalah wasilah, sarana untuk memudahkan dakwah Allah ini sampai kepada manusia, silahkan. Itulah yang diinginkan. Ya, tapi kalau sampai menyebabkan perpecahan, tujuannya adalah untuk memusuhi yang lainnya, nah maka ini sama seperti kata Nabi tadi. Ya, mabalu dakwal jahiliyah, kata beliau, apa urusannya seruan jahiliyah seperti ini? Ya, manggil-manggil kelompoknya sendiri. Oh, kami kelompok ini, kalian kelompok sana. Ya kan begitu. Nah, ini tidak boleh. Taib. Karena itu tujuannya adalah, kalau tujuannya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan sampainya ilmu ini kepada manusia, kepada orang banyak, maka silahkan. Taib. Maka di sini kata penulis, di kandungan bab yang pertama, Rasulullah SAW melarang umatnya mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal itu menunjukkan kelemahan yang menimpa kaum muslimin, ya, karena mereka telah melepas jati diri sebagai muslim yang dengannya Allah mengistimewakan mereka. Dengan itulah mereka menjadi umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, yang menjadi panutan bagi umat-umat yang lain. Dan karena mereka mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang mencerai-beraikan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini yang dimulai dari para sahabat. Siapa yang memulainya? Para sahabat. Allah taala mengeluarkan orang-orang Islam ini karena orang Islam pertama adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini orang Islam pertama, bukan kita orang Islam pertama. Makanya ayat-ayat yang disebutkan seperti firman Allah taala di dalam surat Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surah Ali Imran, kalian ini adalah sebaik-baik umat kata Allah. Kalian yang dimaksud itu kita atau sahabat duluan? Sahabat duluan. Ya, Allah taala khitab, ya, mukhatib, menyeru orang-orang Islam pertama pada waktu itu. Kalian maksudnya sahabat duluan yang mengikuti sahabat manhaj mereka. Nah, ikut diseru di sana, masuklah golongan mereka. Ya, kita insya Allah kalau benar-benar mengikuti manhajnya para sahabat, termasuk orang yang diseru oleh Allah Taala tadi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia sebagai toladan. Jangan kebalik, malah meneladani Yahudi dan Nasrani. Seharusnya menjadi toladan sebagai contoh, agar orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, atau orang-orang yang belum beriman melihat orang-orang beriman ini, orang-orang Islam ini, dilihat sebagai contoh. Wah, begitu ternyata orang Islam. Jadi mereka melihat, Masya Allah, begitu ya ternyata, kan begitu. Ya, jadi panutan, jadi contoh. Bukan kebalik, orang Islam kayak kehabisan saja, kayak kehabisan syariat saja. Ya kan, harus nyontoh-nyontoh dari syariat yang lainnya. Padahal kalau kita ingin mengamalkan semua yang ada di dalam Islam itu nggak cukup umur kita, ya kan? Kalau sekiranya kita mau mengamalkan semua apa yang ada dalam Islam, itu nggak cukup umur kita. Begitu banyaknya amal-amal soleh yang ditawarkan oleh Allah Taala yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali amalannya, ya, banyak sekali. Sampai para ulama menulis buku-buku tentang amal-amal sunnah, gitu ya, sampai ratusan amal. Sholat aja nggak tahu banyak sudah, gitu ya, belum amal yang lainnya. Taib. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah di awal-awal juz 2 itu, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, demikianlah kami jadikan kalian, dan kalian yang dimaksud di sini pertama kali adalah para sahabat. Orang-orang yang mengikuti para sahabat ini, manusia terbaik ini, murid-murid Nabi, ya termasuklah gitu. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian, wahai orang-orang beriman, orang Islam, kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya, dari sekian banyak umat ini jenis, ada yang masih mengikuti Yahud, Nasara, Majus, dan banyak bermacam-macam. Kita ditaruh di tengah. Sebagai apa? Sebagai contoh, bukan sebagai santapan kata Nabi, gitu ya, sebagai santapan yang disantap oleh umat-umat yang lain, bukan. Kapan ini kalau kita menjadi contoh? Kalau berpijak dan berpegang teguh dengan apa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, kata Allah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. Masya Allah, Allah muliakan ini orang-orang Islam ini. Kalian, kata Allah, wahai orang-orang beriman, orang-orang Islam, kalian kami jadikan sebagai contoh, sebagai umat pertengahan. Dan betul-betul ayat itu kalau antum mau lihat itu bertepatan pas sekali di tengah surat Al-Baqarah. Iya, pas itu di tengah surat Al-Baqarah itu. Ya, surah Al-Baqarah kan 286. Ya, dibagi 2 berapa? 143. Nah, itu 100 ayat 143 itu. Coba lihat. Ya, itu ayat 143 itu. Ya, Allah taala sebutkan, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat pertengahan. Itu pas itu tengah-tengah surah Al-Baqarah itu. Iya, pas itu. Coba lihat ya. Betul kan? Saya pernah lihat itu. Pas sekali tengah juga Allah Ta'ala nyebutkan ayat itu pas di tengah surah Al-Baqarah.
Ya, demikian. Nah, di sini pada poin yang pertama, di faedah pertama, kandungan bab yang pertama, kata beliau, Allah Ta'ala mengistimewakan kaum muslimin ini menjadi umat yang diteladani oleh umat-umat lain, akan tetapi menjadi terpuruk ketika mengikuti orang-orang atau kebiasaan jahiliyah. Kebalik jadinya. Seharusnya jadi contoh tapi malah nyontoh orang di luar Islam. Na'udzubillah. Baik. Kemudian kandungan bab yang kedua, kata beliau, oleh sebab itu siapa saja yang mempertahankan tradisi jahiliyah, menyebarkan atau melaksanakannya atau mengajak orang kepada tradisi jahiliyah, maka ia berhak mendapat kebencian Allah. Nah, itu tadi dalilnya sudah kita sebutkan ya, abghadun nas ilallahi thalatha, dan salah satunya mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Ya, dan barang siapa yang dibenci oleh Allah, maka ia berhak mendapat kebinasaan, kehancuran dan azab yang besar. Namanya sudah dibenci sama Allah. Abghadun nas, manusia yang paling dibenci, karena menggunakan isim tafdil gitu ya, abghadu, ya, manusia yang paling dibenci. Berarti ancamannya bukan surga kan begitu ya, itu bukan ancaman, itu janji itu, tapi ancamannya adalah neraka dan siksa Allah tabaraka wa taala. Taib. Kemudian kandungan bab yang ketiga, setiap muslim wajib melepaskan seluruh perkara yang menyerupai tradisi jahiliyah atau diperkirakan termasuk tradisi kaum jahiliyah. Nah, sampai seperti itu. Sekiranya itu hanya kira-kira dianggap, ya, masih ragu-ragu ini ngikuti jahiliyah atau tidak, maka lebih utama ditinggalkan. Sebagaimana keraguan-raguan terhadap perkara yang haram masih ada syubhat, lebih utama ditinggalkan, kata Nabi. Famanittaqas syubhat, ya, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, itu kata Nabi kita, wejangan Nabi kita SAW. Siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara yang enggak jelas, ya, ada kemungkinan haramnya, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Tapi siapa saja yang berani menabrak perkara syubhat yang ada kemungkinan haramnya, maka sungguh dia telah jatuh pada perkara yang haram. Sehingga di sini beliau juga mengatakan bahwasanya, ya, sekiranya diperkirakan hal itu termasuk tradisi kaum jahiliyah, maka lebih utama ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Seperti niyahah, apakah ini sudah masuk niyahah? Kan begitu kan? Seperti apa? Kumpul-kumpul makan-makan setelah mayit dikuburkan di rumah ahlu mayit. Ini ada asarnya. Para sahabat mengatakan, kami dulu ijtima', kumpul-kumpul di rumah mayit setelah penguburan jenazah, ini kami anggap niyahah. Orang belakangan, ya kan, menganggap enggak, kan cuma ngumpul-ngumpul saja. Kita kan ngumpul cuma taklim bawa ustadz. Nah, ini dia. Ya kan begitu kan? Ada sebagian begitu. Makanya saya nggak mau kadang disuruh begitu. Ya kan? Karena 3 hari itu bukan disuruh taklim. Ya kan? Mana ada dalilnya 3 hari setelah meninggal itu 3 hari disuruh taklim sama Nabi di rumah mayit? Mana ada dalil seperti itu? Yang ada ta'ziyah. Ta'ziyah itu bersifat mutlak, nggak ditentukan oleh Nabi. Intinya adalah menghibur dengan cara bawakan makanan, habis itu sudah tinggalkan, ya, bawakan jeruk, bawakan uang misalnya kalau dia miskin, kan begitu, habis itu tinggalkan. Bukan buat kajian di rumah si mayit 3 hari lagi ditentukan 3 hari. Nah, ini bid'ah lagi nanti namanya nih. Nah, seperti itu. Hal-hal yang bisa berbau kepada niyahah, ini jelas para sahabat mengatakan, kami kumpul-kumpul di rumah mayit setelah penguburan, kami anggap niyahah. Oleh karena itu, sekiranya kita menganggap hal ini nanti masuk niyahah ini, udah tinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Taib. Jadi ini maksud beliau, setiap muslim wajib melepaskan seluruh perkara yang menyerupai tradisi jahiliyah atau diperkirakan termasuk tradisi kaum jahiliyah. Sebab siapa saja yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, ingat kata para ulama bahwasanya perbuatan maksiat, perbuatan yang haram tidak dituntut niat. Beda dengan melakukan
ibadah, melaksanakan perintah, itu dituntut niat, ikhlas atau tidak. Tapi melakukan keharuman atau melakukan maksiat nggak ditanya ikhlas apa tidak. Iya kan? Masa ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti itu, kamu ikhlas enggak melakukan keharuman? Kalau ikhlas, maka ya ini dicatat sebagai keharuman. Kalau kamu enggak ikhlas, enggak dicatat. Enggak, sekedar seorang melakukan keharuman udah dicatat. Karena kalau diminta alasannya itu nanti niat orang yang melakukan keharuman atau maksiat, semua orang akan beralasan saya enggak niat kok. Iya kan? Kan seperti itu. Ada sebagian orang salaman sama wanita, ya kan, yang bukan mahram, lebaran atau apa, salaman. Kok salaman bukan mahram? Yang penting saya kan tidak niat zina. Saya nggak niat apa-apa, nggak ada niat apa-apa kok, nggak ada niat apa-apa. Ya tapi kamu udah menjabat yang bukan mahram. Iya tapi saya nggak niat apa-apa. Ya tetap itu dosa, walaupun tidak niat, ya kan, walaupun tidak niat. Nah seperti itu. Taib, ya itu dia ya. Kemudian kita baca sedikit lagi, yang terakhir di sini ya. Yang keempat, kandungan bab yang keempat, kaum muslimin wajib memelihara fitrah yang telah Allah gariskan atas mereka. Sesungguhnya sengaja menyelisihi tradisi jahiliyah dalam segala bentuk, macam dan namanya merupakan salah satu tujuan diutusnya para nabi dan termasuk salah satu tujuan syariat yang sangat agung. Nah ini tadi saya katakan, salah satu tujuan Nabi kita SAW diutus adalah untuk menyampaikan kepada manusia agar perkara jahiliyah itu ditinggalkan, kemudian kepada sesuatu yang lebih utama, lebih mulia, apa yang telah diwariskan, ditinggalkan oleh Nabi berupa sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, cukup sampai di sini dulu materinya. Alhamdulillah sudah masuk waktu sholat isya. Kita tutup saja sampai di sini. Insyaallah nggak ada pertanyaan karena tidak boleh banyak tanya. Cukup ya, insyaallah mudah-mudahan dapat faidahnya dan menjadi peringatan bagi kita semua. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.